Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Almi Aldiani dengan NIM 202101000007. Kenalkan, nama saya Dita Arya Sinta dengan NIM 2021 01000004. Perkenalkan, nama saya Ananda Zlan Ramalina dengan NIM 202101000072. Perkenalkan, nama saya Seva Agnes Deki dengan NIM 2021010010. Aplikasi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terhadap perkembangan siswa. Tujuan bimbingan konseling bagi siswa adalah membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Maka tujuan bimbingan konseling dapat membuat peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi suatu lembaga wajah dan sesat yang sangat jelas. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Kondisi siswa yang mengalami tahap perkembangan yang meranjak memerlukan berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling dalam segenap fungsinya. Aspek-aspek pemahaman peserta didik. Pentingnya pemahaman peserta didik dalam bimbingan konseling. Salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan bimbingan adalah memahami murid secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakangnya. Pemahaman mencakup pemahaman tentang potensi, kemampuan, karakteristik, kebutuhan, dan masalah-masalah yang dihadapinya. Pemahaman tersebut akan menjadi dasar memilih alternatif, strategi, dan teknik bimbingan yang diberikan kepada murid tersebut. Pemecahan masalah sangat terkait erat dengan proses pengembangan, penyaluran, dan penyesuaian diri untuk pemecahan masalah yang tepat dan akurat. Maka diperlukan upaya pemahaman akan macam-macam bentuk masalah yang dihadapinya dengan berbagai faktor yang melatar belakangnya. Secara umum, pemberian layanan bimbingan dan konseling ada 3 langkah utama, yaitu diagnosis, langkah untuk mengetahui ini masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh murid, dan berbagai faktor yang melatar belakangnya. Yang kedua, prognosis. Guru memperkirakan atau menentukan jenis bantuan yang diberikan berdasarkan atas jenis dan tingkat kesulitan atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga, treatment atau terapi. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat kepada siswa. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhannya individu yang beragam dan luas. Keputusan akhir dalam bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Untuk memahami siswa secara komprehensif, diperlukan pengumpulan data sebagai layanan pertama dalam bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip pengumpulan dan penyimpanan data. Kelengkapan data. Data yang lengkap akan membantu kelancaran dan keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Data hendaknya mencakup potensi dan kekuatan atau kecakapan keterampilan yang dimiliki, aspek intelektual, sosial, emosional, fisik, dan motorik. Relevansi data. Untuk pelaksanaan layanan dan bimbingan dan konseling dibutuhkan data yang lengkap, juga tidak sembarangan. Data dikumpulkan dan disimpan. Data yang dihimpun hendaknya sesuai atau relevan dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling, supaya dianalisis, dipadukan, dan dikelompokkan. Keakuratan data. Validasi data. Menunjukkan ketepatan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan aspek atau segi yang dikumpulkan. Validasi instrumen. Menunjukkan ketepatan teknik dan instrumen yang digunakan baik menggunakan tes atau non-tes. Proses pengumpulan data yang benar. Analisis data yang tepat. Efisiensi penyimpanan data. Data yang sudah diolah selanjutnya disimpan dalam kartu atau buku catatan pribadi. Efektivitas penggunaan tadi. Data yang sudah tersedia hendaknya dapat memberikan dukungan terhadap pemberian layanan bimbingan dan konseling. Macam-macam data yang dihasilkan dari siswa, yaitu kecakapan potensial yang menunjukkan pada aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri murid yang diperoleh secara herediter atau bawaan kelahiran. Abilitas dasar umum atau kecerdasan jamak kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu, bilangan serta gerak motorik, kecakapan aktual yang menunjukkan pada aspek kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga karena merupakan hasil belajar murid dengan cara bahan dan dalam hal tertentu yang telah dijalaninya. Misalnya presentasi, belajar keterampilan, kreativitas, kepribadian, fisik dan kesehatan, hubungan sosial, aspirasi sekolah dan pekerjaan, psikis, kegiatan ekstrakurikuler, latar belakang, dan agama, kebiasaan, pengalaman lingkungan masyarakat. Teknik memahami perkembangan siswa. Teknik perkembangan siswa mulai dari yang bergantung pada pengamatan pembimbing yang sifatnya terbuka dan fleksibel sampai pada teknik terstruktur. Ada teknik memahami perkembangan siswa. Teknik perkembangan siswa mulai dari yang bergantung pada pengamatan pembimbing yang sifatnya terbuka dan fleksibel sampai pada teknik terstruktur atau terkonsep, yaitu menggunakan alat ukur tertentu secara ketat. Teknik memahami perkembangan siswa yang perlu dipahami oleh seorang guru adalah yang pertama identitas diri, yang kedua kondisi siswa jasmani dan rohaninya sehat, yang ketiga
kapasitas atau intelijensi dan kecakapannya. Yang keempat, sikap dan minatnya. Yang kelima, watak dan temperamennya. Yang keenam, cita-cita sekolah dan pekerjaannya. Yang ketujuh, hobi pengisi saat waktu luang mereka. Yang kedelapan, kelebihan atau keluarbiasaan dan kelalaian atau kelainan yang dimiliki oleh siswa. Dan yang kesembilan, yaitu latar belakang keluarga siswa tersebut. Yang keenam, ada teknik tes. Tes di sini adalah suatu metode atau alat untuk melakukan suatu penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang telah dipilih dengan seksama dan telah distandarisasikan. Teknik tes atau sering juga disebut dengan sistem testing, merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat yang bersifat mengukur. Nah, selanjutnya ada macam-macam teknik tes untuk keperluan bimbingan. Yang pertama ada tes kecerdasan. Kecerdasan adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Kemudian di sini ada teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid, yang pada umumnya bersifat kualitas. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Teknik ini terdiri atas beberapa macam, yaitu yang ke satu adalah wawancara. Wawancara sering disebut interview. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja yang diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Observasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu observasi partisipatif. Yang kedua ada observasi non-partisipatif. Yang ketiga ada angket atau daftar isian. Kemudian yang keempat ada sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. 5. Pemeriksaan fisik dan kesehatan. Pemeriksaan fisik adalah melakukan pemeriksaan fisik klien untuk menentukan masalah kesehatan klien. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Infeksi. Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Yang kedua ada palpasi, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan perabaan terhadap bagian-bagian tubuh yang mengalami kelainan. Selanjutnya ada auskultasi, adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan pendengaran, biasanya menggunakan dengan alat yang disebut dengan teleskop. Selanjutnya ada perkusi, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan mengetuk bagian tubuh menggunakan tangan atau alat bantu seperti refleks hammer untuk melakukan refleks seseorang. Juga dilakukan pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik klien, misalnya kembung batas atas jantung, batas paru-paru, untuk mengetahui perkembangan paru-paru. 6. Ada biografi, adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi ini memiliki kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang. 7. Ada studi dokumenter, adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan pembimbing dalam jalan melihat atau meneliti data-data dokumentasi siswa yang tersimpan di sekolah atau tempat lainnya. Dan yang ke-8 ada studi kasus. 9 ada kunjungan rumah atau home visit, merupakan salah satu bentuk dari layanan bimbingan dan konseling. Fungsi utamanya yaitu untuk membina hubungan baik dan kerjasama antara guru, sekolah, dan orang tua murid, sehingga akan membina saling pengertian, kesesamaan persepsi, sikap, dan perlakuan terhadap murid. Dengan kunjungan ke rumah, guru dapat memperoleh data lebih luas dan mendalam tentang perkembangan murid, karakteristik, sikap, kebiasaan, serta aktivitas dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, selain hal-hal yang berkenaan dengan kondisi dan kehidupan keluarga, serta dapat digali harapan-harapan keluarga tentang anaknya, rencana dan persiapan yang telah dilakukan, serta hambatan dan masalah-masalah yang dihadapi, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami serta bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.